Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dulur konco dimanapun berada, bersyukur karena kita masih dibersamakan dalam keadaan sehat walafiat. Saya sedang berada di Batam. Di Kepulauan Riau, Indonesia, Asia Tenggara, benua Asia, planet bumi. Nah, kenapa saya sampaikan begitu? Karena topik yang sedang ingin kita bahas adalah yang sedang hangat sekarang. Banyak ya, kalau kemarin kita membahas tentang topik ini tentang dalam negeri, maka sekarang kita coba membahas topik di luar negeri. Tapi nanti kita coba hubungkan juga di dalam negeri. Kita sedang hangat-hangatnya hurra. Jadi kalimat yang diucapkan oleh Vladimir Putin, seorang presiden Rusia yang sekarang sedang jadi ikon dalam perbincangan di seluruh lini masa, media massa. Apa? Serangan Rusia ke Ukraina. Saya tidak akan ikut berpolemik di dalam hal apa? Coba bisa dicek. Jadi dalam hal mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, alasannya bisa dibenarkan atau enggak dan lain sebagainya. Tetapi saya akan berpikir tentang bagaimana kita menyikapi itu dari sisi universal. Makanya saya tadi bilang mulai dari planet bumi ya. Karena apa? Apapun yang dilakukan Rusia kemudian ditanggapi oleh Ukraina, kemudian Ukraina yang didorong-dorong oleh NATO, apapun yang terjadi, dampaknya tetap di planet bumi gitu loh. Iya, jadi apapun alasannya, apapun yang menjadi dasar mereka berantem, ada yang tidak disadari oleh mereka adalah bahwa tetap saja pertama korbannya manusia. Kedua, yang rusak tetap planet ini, bumi. Tetap planet ini. Gitu loh. Nah, kita coba meluaskan ke sana. Jangan lagi klise alasan-alasan untuk berantem dengan alasan-alasan yang sifatnya itu tetap primordialisme, sektarianisme, apalagi cuma nasionalisme sempit. Toh tetap saja Rusia, ras Rusia gitu kan, kemudian ras Ukraina, kemudian ras Eropa Barat, dan kita ras Asia atau ada yang di Amerika sana, tetap saja berada di rumah yang sama, planet yang sama. Kenapa saya bicara begini? Karena yang sedang diancamkan oleh Rusia adalah menekan tombol nuklir. Nah ini kalau ditekan terus macam-macam ya, dia punya kuasa untuk itu. Kemarin dalam satu wawancara dia mengatakan bahwa kalau saya didesak terus, sampai yang paling terkenal ucapannya kan, kiamat adalah urusan Tuhan. Tapi jika Eropa menginginkan kiamat, itu urusan saya gitu. Itu ucapan luar biasa itu. Dan apakah tidak mungkin loh, manusia pernah melakukan itu loh ya. Amerika pernah mengebom Jepang. Artinya senjata nuklir itu pernah dipakai untuk kepentingan peperangan, saling memusnahkan. Nah sekarang kita lihat, ayo saya dan sampean di Indonesia ini jangan ikut-ikutan saling membela atau saling menganalisis dengan tendensi like and dislike, apalagi tendensi gua suka sama Rusia karena begini, oh enggak, saya lebih membela ini kan, lebih begitu lagi. Sehingga apa, orang-orang seperti kita, seandainya kita juga diberi kekuasaan untuk memegang
kopor yang berisi tombol nuklir. Bayangkan kalau kemudian berpikir kita juga masih sesempit mereka, buyar bumi ini. Sehingga apa dulur? Ayo kita mulai berpikir. Sekurangnya kita kan nggak bisa melakukan apa-apa ya. Kita juga bukan temannya Putin, kita juga bukan konconya Presiden Ukraina, apalagi kita juga bukan siapa-siapa. Maka sekurangnya perdebatan antar kita itu jangan diperuncing dengan kemudian nanti biasanya yang nyarat-nyarat itu. Kita awalnya mengomentari tentang peperangan antara Ukraina sama Rusia, nanti kemudian merembet-merembet kemana-mana itu, masuk ke sektarianisme kita. Oh dasar ini, oh dasar itu, gitu kan. Akhirnya kita yang berantem. Untungnya saya nggak pegang tombol nuklir. Coba kalau pegang tombol nuklir, buyar sudah. Nah ini yang harus kita jaga. Kenapa kita ikut-ikutan? Kalaupun kita berpikir, ayo kita ambil pelajarannya. Apa pelajaran dari Ukraina dan Rusia? Manusia selalu terjebak pada lubang yang sama, kedunguan kerbau yang sama. Kita selalu begitu. Apa yang dilakukan Hitler di masa lalu, apa yang dilakukan oleh Mussolini, apa yang dilakukan oleh Lenin dan seterusnya di masa lalu, itu sudah dimulai dari dulu Fir'aun, dimulai dari dulu Raja Namrud, semuanya sama. Ambisi kekuasaan, sektarianisme sempit, nasionalisme sempit yang nah bagaimana kita? Saya berkali-kali bilang, harusnya kita menyatukan diri dalam entitas yang bernama human being race. Apa? Ras manusia sudah. Ras ciptaan Allah berupa manusia. Makanya Al-Quran selalu mengatakan syu'uba wa qabail, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu ta'aruf, untuk saling mengenal. Mengenal itu tidak hanya saling kenalan, enggak loh ya, tapi saling bekerja sama, saling mengerti, saling memahami perbedaan, lalu membangun kesamaan. Dulur, di tengah Rusia yang sedang begitu, gitu, yang sedang bom-boman, hancur-hancuran, dulur kita di Bali itu sedang ada nyepi kemarin hari Kamis sampai Jumat ya, Kamis pagi sampai Jumat pagi, 24 jam nyepi. Nyepi itu ada 4 yang namanya 4 tapa brata itu. Ada amati geni, amati karyo, amati lelanguan, amati lelungan. Saya sampai apa? Tidak boleh menyalakan lampu, amati geni. Kemudian amati karyo, tidak boleh kerja. Kemudian amati lelanguan, tidak boleh berfoya-foya, bersenang-senang, ya kan, bersuara musik dan sebagainya. Kemudian tidak boleh lelungan, tidak boleh bepergian. Saya berpikir begini, kalau di Islam kita ada iktikaf ya, sebentar lagi kita Ramadan nih. Iktikaf, kita benar-benar menyepi di masjid untuk iktikaf hanya kepada Allah. Bertafakur betul, menyepikan diri. Loh, seandainya nih kita berpikir hal-hal yang sifatnya menahan diri tadi nggak boleh. Tentu kita nggak mungkin nggak kerja terus, nggak mungkin. Tetapi seandainya kita berpikir 2 aja dari itu, yakni amati lelanguan, kita tidak boleh terlalu berfoya-foya, tidak boleh terlalu bersukaria. Kira-kira ada perang nggak? Kira-kira hubungannya dengan Rusia tadi. Seandainya orang Rusia tadi ikut nyepi gitu, kira-kira ada perang nggak? Tak ada. Besok seandainya orang Rusia sama Ukraina ini, ya toh, orang Rusia sama Ukraina ini sampai Ramadan nanti, lalu kemudian di Ramadan nanti dijak itikaf 10 hari gitu, gimana? Enggak, saya hanya berandai-andai. Tapi ini menjadi satu obat ya, obat bagi kita untuk mencoba gimana sih? Bumi ini sudah terlalu sakit gitu loh. Makhluknya juga sudah terlalu sakit, manusianya juga sudah terlalu sakit. Sakit apa? Sakit jiwa menurut saya. Loh lah iya, misalnya kemarin kayak di Samarinda, ada santri yang kemudian dilarang pakai HP, lalu kemudian saking marahnya sampai ustadznya dibunuh. Ini kan sakit ini. Di tingkat santri begitu gitu, membunuh ustadznya. Di tingkat Putin dan teman-temannya saling bom-boman, entah sudah berapa ribu yang mati. Ya kan? Dan di masa lalu kita juga sudah tahu, mulai Amerika yang menghancurkan
Irak, menghancurkan Afghanistan, NATO yang menghancurkan Libya, dan seterusnya. Selalu akan begitu. Nah, ini sampai kapan? Apa sih yang diuntungkan? Karena planetnya ya sama, rumah kita ini sama. Sama ya, kalau di Bali ya, di Bali misalnya merasakan pada saat nyepi itu ya, itu karena memang nggak ada asap yang dikeluarkan kan, nggak ada asap, jadi dia nggak ada asap, jadi sehingga polusi tidak ada sama sekali. Ketika mulai pagi subuh sampai subuh lagi itu, nah itu nggak ada asap, nggak ada suara, paling ada sirine nanti kalau bulan lewat gitu. Kemudian tidak ada pas malam itu nggak ada cahaya itu, artinya memang dimatiin semua. Sampai coba keluar, itu langit bersihnya itu, gitu. Sehingga apa bintang-bintang itu kelihatan ini banget itu. Saya lihat dari sisi alam semesta itu. Sekurangnya dalam 24 jam itu melakukan healing, melakukan penyembuhan diri. Coba seandainya satu bumi melakukan itu. Ada sih memang, ada World Silent Day itu, tapi kan nggak diikuti semua orang gitu ya. Nah, apa yang saya inginkan, dulur-dulur muslim, kita akan mendekati Ramadan. Kita akan mendekati Ramadan. Kurang beberapa belas hari lagi. Ayo kita siapkan diri kita untuk benar-benar menyiapkan diri untuk healing, supaya nanti siap pada saat kita hendak memasuki Ramadan itu benar-benar kita dalam keadaan tadi itu nggak terlalu berlebihan suka pada sesuatu, juga nggak terlalu berlebihan benci pada sesuatu. Ketika kita menanggapi Rusia dan Ukraina, kita juga harus berpikir begitu, nggak terlalu benci terhadap Rusia atau benci terhadap Ukraina. Kita harus selalu aktif dalam konteks adil. Jangan kemudian suka condong pada, kita tidak tahu kan gambarnya seperti apa. Kenapa Rusia seperti ini, kenapa? Nggak tahu juga itu. Selalu ada dissenting opinion, selalu ada pendapat yang berbeda, yang mungkin justru itu fakta yang sebenarnya. Apa yang kita lihat di media itu belum tentu seperti itu. Bahkan gambar-gambar misalnya, wih, pesawat pembom strategis Rusia ditembak jatuh, kelihatan gitu videonya gitu. Apa iya itu hari ini? Itu bisa jadi pesawat yang mungkin sudah 25 tahun yang lalu ditembak jatuh dan sekarang dihubung. Nggak tahu juga kita. Dan tidak akan pernah ada verifikasi tentang itu tuh. Lalu kita tepuk tangan Rusia kalah itu. Kemudian ada ini pesawat Antonov berapa yang pesawat terbesar di dunia dihancurkan oleh bom dari Rusia. Dia masuk keluar. Kemudian kita ada juga misalnya siapa Roman Abramovich menjual Chelsea seharga 50 triliun dan semuanya akan disumbangkan untuk korban perang Ukraina. Apa iya? Kita kan kadang nggak tuh, kita udah termehek-mehek. Ayo jangan gampang terpercaya itu. Sekali lagi, planet kita, rumah kita, bumi yang sama, dan ini perlu di-healing nih, perlu dilakukan healing. Kenapa itu tadi saya sebutkan hubungannya dengan Ramadan? Karena Ramadan menurut saya satu diantaranya adalah proses healing. Kalau 12 bulan dalam satu tahun, 11 bulan kita jongkir walik nggak karuan, bergeliat dengan dunia dan debu-debunya, maka satu bulan Ramadan itu harusnya kita pakai untuk healing, membersihkan debu-debu itu. Harusnya juga misalnya kita sebagai umat Islam juga begitu, mengurangi aktivitas duniawi untuk fokus pada aktivitas ukhrawi pada saat Ramadan. Bukan kok kemudian tidak boleh kerja apa enggak, tetapi ambisi-ambisi kita dan lain sebagainya. Ada dalam salah satu surat ya, di surat Al-Hadid itu ayat 23. Satu di antara apa? Bahwa kita itu diminta oleh ketika menerima apapun dari Allah, menerima ujian apapun dari Allah, itu jangan terlalu bergembira. Dia sebutkan dalam ayat 22 itu sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an tabra'aha. Jadi apapun yang menimpa kamu dari sebuah musibah itu ya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfudz sebelum kamu mewujudkan. Ya sudah, jangankan kita harus percaya itu, bahwa apa yang sekarang terjadi itu sebenarnya sudah ada dalam, pinter-pinternya kita aja menyikapinya gitu loh. Gitu.
Ya itu, makanya sekarang ada peperangan dan lain sebagainya. Pintar-pintarnya kita menyikapinya. Harusnya kita kalau mampu kita yang mencegah. Tapi kalau kita tidak mampu, ya bagaimana kita menyikapinya? Sekali jangan berdasarkan like and dislike. Jangan berdasarkan sektarianisme, apalagi primordialisme, nasionalisme sempit. Nanti kita akan terseret lagi. Apa yang terjadi di Rusia atau seret ke sini. Kenapa? Karena kita juga begitu, bela ini, bela itu. Lalu dihubung-hubungkan dengan segala macam. Kita akhirnya berantem di sini loh kan. Nular kan? Itu. Nah, kata Allah bagaimana? Firman Allah, inna dzalika 'alallahi yasir. Dan yang kedua ayat 23 ini, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum. Jadi supaya apa? Karena kalau kamu itu sudah tahu bahwa itu semua ada di dalam Lauhil Mahfuz, maka kata Allah, agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput atau diambil dari kamu. Jadi kita sedih boleh, tapi jangan terlalu terhadap apa yang diambil dari kita. Dan juga tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan kita juga nggak terlalu sombong, gembira, euforia terhadap apa yang dikaruniakan kepada kita. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita, di sekitar kita itu akan selalu menanggapinya dengan berpikir kritis. Tidak selalu misalnya kita, apa yang diambil dari kita ya, entah itu kesehatan atau harta atau kesenangan atau kebebasan dan lain sebagainya, maka kita juga berpikir di sini ada apa ini. Tidak kemudian meratap bersedih luar biasa begitu. Tapi ketika Allah juga memberi kita sesuatu yang berlebih, kita juga berpikir kritis. Ada apa ini? Jangan-jangan istijrat gitu. Jangan kemudian merasa bahwa oh ini berarti saya ridho Allah, ini hidup saya, padahal hidupnya nggak karu-karuan gitu. Kemudian dikasih harta yang luar biasa banyak, pangkat yang luar biasa, zaman dikasih kuasa dan lain sebagainya, padahal zalimnya luar biasa, segala macam. Lalu kemudian merasa, wah ini saya berarti diridhoi Tuhan. Belum tentu. Itu namanya istijrat. Gitu. Misalnya sekarang entah yang Eropanya, yang adikang adikung adik kuno dengan ingin melebarkan sayap NATO-nya ke Ukraina sehingga membuat Rusia perang dan sebagainya. Ini kan karena mereka merasa bahwa ini bisa jadi mereka bahkan merasa bahwa ini adalah misi Tuhan misalnya. Enggak, jangan merasa begitu. Karena Tuhan sekali lagi mengamankan di sini, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Saya rasa kajian kita pada malam hari ini sampai di situ. Begini, stressing dari apa yang ingin saya sampaikan adalah satu, apapun yang terjadi di Rusia, siapapun yang menang, yang mati, yang kalah adalah manusia. Yang menang Rusia, yang kalah Ukraina, tetap aja Ukraina juga manusia, kalah. Kalaupun nanti yang menang adalah Eropa dengan NATO-nya melawan Rusia, yang Rusia juga kalah. Siapa? Manusia juga itu loh. Lalu misalnya sampai hancur-hancuran bom-boman, bom atom, bom nuklir, bom hidrogen, bom apapun misalnya, yang rusak ya tetap bumi yang kita tinggali. Ada Chernobyl tahun sekian, tahun 90-an, itu juga begitu, hancurnya ya tetap sama, planet ini lagi. Lalu kita mengeluarkan miliaran dolar untuk menyembuhkan kembali, lah yang nggak usah dibom kan enak, nggak usah mengeluarkan gitu. Tuh. Yang kedua, saya dan sampean sebagai penonton ini jangan ikut-ikutan jadi pemain. Gitu loh. Kalau kita saat ini sudah alhamdulillah dikarunia Allah aman, ya jangan ikut-ikutan berantem hanya karena like and dislike. Lihatlah itu dari sisi kemanusiaan. Kalaupun kita mendoakan dari siapa? Dua-duanya. Yang korban dua-duanya juga. Gitu. Karena adalah kita satu ras. Lalu selanjutnya, saya tadi ajak analogi, seandainya hari yang sama kita di sini ada dulur-dulur di Bali sedang nyepi itu, ada satu aja misalnya, jangan terlalu berfoya-foya di dalam hidup ini, membanggakan kekuasaan, membanggakan ini, enggak jadi perang itu, gitu kan? Lalu nanti kita sebagai umat Islam di Ramadan, kita juga sudah harus siap-siap untuk dalam 12 bulan 1 tahun ini. Kalau 11 bulan kita bergelut dengan debu duniawi, saatnya kita 1 bulan kita pakai untuk healing, membersihkan debu duniawi itu dengan lebih banyak berurusan dengan urusan akhirat, urusan Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka kita ketika diambil sesuatu dari kita tentang kenikmatan atau apa, maka kita nggak boleh terlalu bersedih, wala ta'sau ala ma fa'alakum.
Dan wala tafrahu, dan juga jangan terlalu bergembira dengan bima atakum, dengan apa yang diberikan kepadamu, karena itu semuanya adalah ujian dari Allah. Cerdaslah di dalam berpikir, berucap, dan bertindak. Terima kasih. Sampai bertemu pekan depan. Mudah-mudahan Allah merahmati meridai kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.